Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Gimana kabarnya? Oke, sehat ya. Oke, saya absen. Abi Hayu, Adam Ars, Fahyu, Widya. Oh, kamu belum? Zainal. Oke. Ya, nggak tahu lah kamu. Kayak Zainal kan belum tahu toh. Oke, hari ini kita akan belajar untuk kreasi video dengan AI. Sebelumnya kita itu belajar kreasi gambar dengan AI. Text to gambar yang kemarin. Oke, text to video. Kemarin kita di text to gambar kemarin kita membuat apa? Membuat poster. Dari mana kemarin buatnya? Apa dari Corel Draw atau dari Paint? Dari ChatGPT. Terus dari Gemini, dari OpenAI. Dari ketiga itu kita bisa membuat yang namanya gambar menggunakan yang namanya prompt. Prompt itu sendiri adalah perintah atau ilustrasi yang kita tulis di yang namanya ChatGPT ya. Hari ini kita akan belajar lagi. Kalau kemarin itu adalah text to gambar, sekarang kita akan membahas yang namanya text to video. Pasti kalian sudah pernah melihat yang di IG, di TikTok kalian itu banyak yang namanya video-video yang aneh-aneh. Kadang-kalanya kayak orang terjun dari mana? Helikopter ya. Nenek-nenek terjun dari helikopter. Itu nyata apa enggak? Enggak nyata. Itu adalah buatan dari yang namanya AI atau AI. Nah, ini saya punya video, kalian simpulkan video ini asli atau bukan. Bu, ini lagi ngapain sih di tengah jalan kayak gini? Lagi cuci perabot, Mas. Jalanan kota sekarang punya. Nah, gak masuk akal ya? Kenapa kok gak masuk akal? Cuci di tengah jalan. Nah, ini adalah buatan AI, Rek. Oke. Ini adalah bikinan AI. Jadi ini bukan video asli atau bukan video nyata yang ada di Indonesia, Rek. Ini adalah video buatan dari AI. Oke. Gak mungkin orang cuci piring di tengah jalan raya. Meskipun jalannya itu berlubang, nggak mungkin lah. Ibu-ibu ini bakalan nyuci di mana? Di lubang kenangan ini ya. Oke, lubang kenangan, Rek. Oke. Kita ini bukan ya. Terus ada lagi. Nah, di sini nanti kita akan bikin ini, Rek. Video promosi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome to my vlog. Hari ini aku mau cerita tentang salah satu tercinta SMKN 1 Batu Ketulis. Di sini ada 4 jurusan yang bisa kamu pilih. Seru-seru semua loh. Di DPIB kita belajar desain rumah dan bangunan. Keren banget buat arsitek masa depan. APHP tuh seru. Kita bikin makanan sehat dan belajar cara pasarkannya juga. Suka otomotif? Yuk gabung TKR. Kita belajar mesin, servis, sampai perakitan. Mau jago jualan online? Yuk ke BDP. Belajar bisnis digital itu seru banget. Ayo, segera daftarkan dirimu dan raih masa depan cerah bersama kami. Videonya gimana itu? Buatan apa? Taunya dari mana? Dari mana? Dari suaranya. Kelihatan dubbing ya, lip sync. Terus ada tulisan yang DPIB tadi. Ingat? Itu gimana tulisannya? Gabung.
Enggak, tulisan satu persatu D, P, I, B itu D sama P-nya itu gabung. Itu adalah bak dari yang namanya AI. Ya, jadi semua yang dibuat dari AI itu tidak semuanya itu nanti bakalan jadi sempurna. Pasti ada yang namanya bugnya juga. Oke. Oke. Hari ini kita akan belajar konten yang ada yang akan kita pelajari adalah pengertian AI itu video dan jenis-jenisnya. Nanti perbandingan prompt yang kurang efektif versus prompt yang efektif melalui studi kasus. Jadi nanti kalian akan membuat prompt efektif dan kurang efektif. Dimana nanti kita akan membuatnya di 2 AI, di Capcut sama di VO3. Nanti akan kita buat. Terus di sini kita nanti ada yang namanya kunci utama. Definisi pentingnya prompt dalam AI video generator. Jadi kita mau bikin video itu perlu yang namanya prompt. Sama kayak kita membuat gambar itu perlu yang namanya prompt. Promptnya itu yang gimana? Nanti akan kita bahas. Terus ada lagi. Nah ini yang harus kalian terapkan. Etika penggunaan AI dalam pembuatan konten video. Oke. Itu di kasus yang terakhir. Apa itu text to video? Text to video itu adalah AI text video adalah teknologi kecerdasan buatan yang mengubah deskripsi teks sederhana menjadi video dinamis. Jadi nanti kalian menulis perintah-perintahnya itu berupa prompt. Jadi video kalian mau gimana, gayanya gimana, narasinya gimana, mau diambil dari mana, shootnya itu sinematik atau 4K, 8K, itu nanti kalian ditulis. Jadi kalian tulis sedemikian rupa, nanti kalian buat di yang namanya prompt. Ditaruh di namanya prompt itu, entah itu di Capcut, entah itu di VO3. Nah. Yang pertama menggunakan model AI generatif untuk menciptakan visual animasi. Jadi kita nanti menggunakan AI generatif untuk menciptakan yang namanya visual animasi suara. Suaranya itu nanti yang buat itu AI semua. Gerakannya ke samping, ke depan, itu yang buat AI. Kalian tinggal menuliskan perintahnya. Si aktor ini mau berjalan ke depan, ke samping, ke belakang, itu kalian tulis di AI generatifnya. Oke. Setelah kita membuat text to video, ini nanti aplikasinya yang akan kita buat itu untuk media promosi. Kenapa kok harus kita buat media promosi? Karena kalau kita membuat promosi dengan aktor nyata, pasti kita akan membutuhkan yang namanya biaya. Biayanya akan lebih mahal. Karena apa? Kita membayar aktornya itu. Tapi kalau kita menggunakan AI tidak perlu dibayar. Oke. Keuntungannya itu hemat waktu dan mudah tanpa peralatan rekam. Jadi kita tidak perlu yang namanya kamera HD atau HP yang mahal-mahal, itu nggak perlu. Cukup menggunakan yang namanya AI atau AI. Oke ya. Nah, jenis-jenis AI text to video. Yang pertama itu ada text to video dasar, mengubah teks langsung jadi video pendek. Kita menggunakan Synthesia, Huygen, Vox, Avatar atau yang lainnya. Terus ada image to video. Image to video ini apa? Jadi gambar kalian, foto kalian itu bisa dirubah menjadi yang namanya video. Oke. Kadang-kalanya kalau kalian lihat di vlog yang ada di YouTube ya, ada foto gambar orang duduk ngomong kayak menjelaskan kontennya. Biasanya itu hanya foto dan dia membuat narasinya dikompil di yang namanya AI generatif. Jadi seakan-akan dia ngomong di depan kamera, padahal hanya foto saja. Nah ini nanti akan kita praktekkan di minggu depan. Video to video, edit video editing. Jadi AI ini bisa mengubah memotong atau meng-cut video yang penting sama video yang kurang penting. Jadi yang penting kayak banyak
noise-nya itu bakalan dipotong secara otomatis, dan yang nggak ada noise-nya itu bakalan dimampatkan. Nah, ini ada full generatif, video lengkap dengan audio. Jadi ada videonya plus audio yang mendukung, kayak yang awal tadi itu, yang Pak Alfa Style tadi ya, mainkan tadi. Ada orang yang lagi apa itu? Mencuci di tengah-tengah pasar, di tengah-tengah jalan. Lah audionya ya sama, ada suaranya kendaraan. Lah nanti ini, lah yang full generatif ini biasanya kita menggunakan yang namanya Google VO3, Midjourney, terus ada lagi yang namanya CapCut itu ada. Nah, AI bikin video kita hanya perlu memberikan yang namanya prompt. Prompt itu kita ibaratkan sebagai resep. Kalau kita membuat makanan pasti kita butuh yang namanya resep. Terus AI ini sebagai kokinya, pembuat masakannya. Jadi kalian hanya butuh yang namanya resep saja. Katakanlah siapa ini? Ars mau bikin apa Ars? Oke, nasi goreng lagi. Bikin nasi goreng. Katakanlah Ars mau bikin nasi goreng. Resepnya dia bikin nasi goreng dikasih yang namanya garam saja. Beda dengan yang namanya Amar. Nggak usah nolin nang Amar. Dia bikin nasi goreng dikasih garam, dikasih sosis, dikasih telur, pasti rasanya berbeda dengan yang namanya Ars. Oke, AI ini hanya untuk membikinnya atau kokinya. Tapi yang bikin resepnya itu kalian. Itu dinamakan yang namanya prompt. Semakin detail promo, nanti semakin detail pula video yang akan kalian buat atau yang akan dikeluarkan oleh AI-nya itu. Oke? Nah, kunci utama prompt adalah instruksi teks yang diberikan kepada AI untuk menghasilkan output spesifik seperti video, termasuk deskripsi lah. Yang penting itu di sini deskripsi narasi. Si aktor kalian yang ada di AI itu mau dibuat bagaimana? Ya. Terus gayanya itu bagaimana? Entah lompat dari helikopter, entah syuting di depannya sawah. Nah ini nanti di gaya visual, durasinya berapa? 8 detik kah? Atau 4 detik itu di sini. Elemen audio, nanti audio yang mendukung dari videomu itu ya kalian masukkan di prompt kalian. Katakanlah video audionya nanti suaranya seakan-akan ada di tengah sawah, itu masukkan suara. Nah, ini ada elang terbang di gunung. Nah, ini hanya elang terbang di gunung saja. Dia tidak membuat yang namanya audionya bagaimana. Kalau elang terbang di gunung ya hanya hempasan sayapnya saja video. Ya, hanya hempasan sayapnya saja. Beda lagi sinematik drone, melacak seekor elang yang terbang di atas gunung bersalju saat matahari terbit, video dokumenter alam dan kualitasnya adalah 8K. Nanti beda sama yang ini. Beda kan? Lebih cantik yang mana? Yang bawah ini kan. Nah, kenapa? Promptnya itu lebih banyak. Kalian mau bagaimana? Mau dibuat sinematik? Kalau sinematik kan pastinya dia akan slow mo. Terus drone-nya ini melacak elangnya terbangnya dari mana? Ya. Terus ada di atas gunung bersalju. Tempatnya di mana? Kalian tunjukkan di sini. Kalau di sini elang terbang di gunungnya gunung biasa saja. Terus di sini ditambahkan posisinya itu ada di depan matahari terbit. Nah, ada matahari terbitnya. Nah, itu adalah contoh prompt untuk AI generator yang efektif dan kurang efektifnya. Video promosi TKJ. Di sini
ada prompt hanya menunjukkan video TKJ futuristik. Jadinya gimana? Nah gini aja, hanya ada tulisan TKJ saja dan futuristiknya, masa depannya. Hasil videonya ambigu. Lah kita di sini disuruh membuat video promosi. Kalau kalian nulis video TKJ futuristik, tidak ada media promosinya. Ya. Videonya ambigu, visual dan kurang detail. Hanya tulisan TKJ-nya saja. Oke? Nah, terus di sini ada prompt lagi. Nah, buat video sinematik bergaya futuristik dengan nuansa cyberpunk, neon, hologram AI dan teknologi jaringan bercahaya. Tampilkan kota modern dengan kabel fiber optik. Lah, di sini kita tonjolkan apa yang ada di TKJ-nya. Kan TKJ biasanya kita belajar yang namanya kabel fiber optik, router, switch, server, data center, perangkat, IoT pintar, hologram, computing, dan seterusnya. Dan nanti di sini kita tampilkan ada seakan-akan ada anak yang berbicara di depan kamera. Lip sync dengan logat Indonesia. Ingat, di sini kalian tambahkan logat Indonesia. Biasanya kalau tidak kita tambahkan logat Indonesia, nanti keluarnya bahasa Inggris. Contohnya, halo guys, ayo masuk TKJ Skavela, TKJ hebat, bongkar pasang bisa, IoT juga bisa. Di bagian akhirnya, di penutup, tampilkan hanya alat jaringan futuristik, router, switch, server, kabel fiber optik, hologram AI, gunakan efek sinematik gerakan lambat dengan cahaya neon. Akhiri di akhir video ini ada yang namanya slogannya. Jurusan TKJ masa depan teknisi jaringan yang bercahaya. Jadi nanti ada tulisan di penutupnya itu jurusan TKJ masa depan teknisi jaringan. Biar kita videonya itu detail lagi, itu ada yang namanya negatif prompt agar si AI-nya itu tidak kemana-mana membuat prompt videonya. Jangan tampilkan subtitle. Kalau yang pertama tadi itu kan ada subtitlenya. Kalau kita gunakan subtitle, biasanya teksnya itu acak-acakan. Kayak tadi DPIB, DP sama B-nya itu nyambung jadi satu. Kalau kita tambahkan yang namanya subtitle. Oke, jangan gunakan wajah robotik, plastik atau bergaya orang asing. Jadi kita di sini nanti wajahnya itu wajah Indonesia banget. Oke, suara harus sesuai siswa laki-laki dengan logat Indonesia. Nah, jadinya gimana? Halo guys, ayo masuk TKJ Skavela, TKJ hebat, bongkar pasang bisa, IoT juga bisa. Ini yang terakhirnya ada jurusan TKJ, meskipun tulisannya masih acak-acakan, masih ada yang nyambung, ada yang kemana gitu ya. Nah, biasanya kalau teks kayak gini tulisannya nggak bisa sempurna karena ini buatan AI. Oke, biar sempurna gimana? Kita coba terus, kita generate di AI-nya itu apa kekurangan dari prompt sebelumnya, kalian tambahkan di sana. Mainnya di mana? Di negatif prompt-nya ini. Kalau yang di atas sudah bagus, ya udah kita nanti mainnya di negatif prompt-nya ini. Oke? Nah, etika penggunaan AI text to video. Yang pertama kita harus hormati hak cipta. Jadi jangan kalian masukkan video kalian di mana itu AI generatif. Buatannya orang kamu masukkan, tolong AI buatkan prompt seperti ini untuk menghasilkan video yang saya upload. Apa bisa Pak? Bisa AI-nya, tapi jangan kayak gitu. Karena apa? Karena kalian akan melanggar yang namanya hak cipta. Kalau kalian melanggar hak cipta, kalian bisa dituntut. Dituntutnya nggak main-main, biasanya sampai 7 tahun. Hanya untuk melanggar hak cipta saja. Oke, makanya itu kalau kalian membuat video dari AI ini transparansi, nyatakan video kalian itu buatan dari AI
AI generatif. Bisa kalian sertakan AI generatifnya itu kalian menggunakan apa? Entah itu Capcut, entah itu VO3 atau yang lainnya. Oke, patuhi kebijakan platform. Dampak positifnya gunakan AI untuk edukasi atau promosi, bukan untuk menyesatkan. Oke, katakanlah di sini si Raffi kan wis pacaran toh. Ya, dikasih video dengan yang namanya Zulaika lagi jalan bareng. Nah, itu kan menyesatkan. Ya, Vi ya. Ya. Jadi kalian harus tahu video ini asli atau bukan. Dia tidak menyesatkan. Oke. AI sebagai alat gunakan untuk meningkatkan kreativitas, bukan menggantikan usaha. Nah, nanti studi kasusnya memahami video skenario jurusan yang ada di SMKN Negeri 7 Malang akan mengadakan acara open house dengan tema masa depan jurusan. Lah, jurusannya ini kita kan di sini ada 7 jurusan ya. Tugas kalian itu akan membuat ke-7 jurusan itu. Oke. Tugasmu adalah membuat konsep video untuk mempromosi acara tersebut dengan bantuan VO3, Capcut atau AI yang lainnya. Nanti ada yang namanya brainstorming atau ide pokoknya. Ya. Kelompoknya pertama, Widya Reva Zulaika nanti akan membuat TKJ, Zidan nanti akan membuat kimia, Ridwan kuliner, Hafid PSPT, Valen DKV, Zainal APL, Ares kimia, Andika kuliner, Adesta busana, Burhan DKC, Raffi PSPT. Saya untuk yang busana ini saya buat emang cewek-cewek saja. Ya. Nanti kalian buat brainstormingnya dulu, ide pokoknya. Ya, ide pokoknya yang dipelajari di kimia itu ada apa? Entah itu ada apa itu botol labu. Ya, botol apa itu? Nanti kalian cari. Boleh dicari di mana? Boleh di Google, dimanapun kalian cari. Kalau kuliner kan pasti gampang ya. Ada apa? Panci, wajan, hotel. Ya nanti kalian buat jangan bahasa Jawa rek di sana rek. Ah ini kok bingung. Ya. Terus di PSPT ada apa? Kamera, DSLR, terus apa lagi? Mikrofon, lensa. Kalau di kafe ada apa? Ada apa di DKV? Ada kamera juga kan? Kamera, terus apa lagi? Aplikasi Corel, apa yang lainnya ya? Kimia. Kalau busana apa? Adesta, ada kain, terus asam mesin jahit dan sebagainya. Ya, ini nanti kalian buat. Nanti saya bagikan untuk LKPD-nya kalau kalian mau. Yang softnya ini biasanya sudah saya share di grup kelas ya. Nah, ini kita praktekkan dulu. Di sini saya punya ini contohnya saya di TKJ ya. Di TKJ kata kuncinya adalah jaringan komputer, teknisi jaringan server, topologi jaringan, kabel, router, switch, cyber security, data center, teknologi masa depan. Nah di sini ini saya tidak main negatif prom ya. Video promosi berdurasi 8 detik untuk acara open house bertema masa depan teknisi jaringan menampilkan seorang teknisi jaringan data center. Ini ada juga. Jadi yang ada di brainstorming kalian atau kata kuncinya ini harus masuk di prom. Ya. Nanti yang masuk di prom nanti kalian full. Nanti dibuat di Canva juga. Ya. Promnya yang mana? Kata kunci terus prom. Nanti yang ada di dalam kata kunci kalian bold semua kayak gini. Terus router dan switch ditampilkan secara close up. Kalau tidak kita buat negatif prompt, jadinya gimana? Nah ini TKJ Skabella, always ahead. almost the hand. Jadinya gimana logatnya? Bahasa Inggris. Kalau kita coba menggunakan negatif prompt ya. Sekarang kita coba.
Ya, sebentar. Oke. Oke. Nah, kalau kita nanti buat, bentar ya, kita magnifier biar kelihatan. Kalau nanti kita buat, ini kan kita kalau di Gemini, Rek. Halo, halo. Dengarkan saya dulu. Kalau kita nanti di VO3 itu kita perlu yang namanya VPN. Main VPN-nya di mana? Nah, di sini. Di apa ini? Titik 3. Ini kalian extension ini. Di manage extension lah. Kalau seandainya ini belum ada VPN-nya, kan biasanya kayak gini. Kalau kalian matikan kayak gini, jadi VPN mati, IP kalian akan kebaca di Indonesia. Oke, karena VO3 ini masih ada di luar, maka kita harus menggunakan VPN. Servernya di Indonesia belum. Kalau belum ada gimana? Ya ini kalian minta di sini, Chrome Web Store. Ini di sini. Kalau di komputer kalian nggak ada, nanti dicari VPN kayak gini. Ini sama aja. VPN yang mana yang mau kalian pakai? Oke? Bentar. Oh, kebesaran, Rek. Ini saya kecilkan. Nah, kalau sudah ya, VPN-nya aktif. VPN sudah aktif. Kalau sudah ada ya, extension, minik extension, ini kalian nyalakan ya. Ini kalau nggak, seandainya nggak dinyalakan, kelihatan ya, Gemini. Ini nanti kalian bakalan saya kasih yang pro juga. Nah, katakanlah ini ya. Ini ya, ini VPN belum saya nyalakan. Oh, sudah nyala ternyata VPN-nya. Sudah saya nyalakan. Nanti di sini kalian klik video ini. Klik video ya. Nah, klik video. Terus ini saya masukkan from yang tadi. Ini ya, formnya. Ini saya copy. Masukkan ke Google Gemini. Nah, kayak gini. Terus kita masukkan negatif from-nya. Negatif from yang ini ya. Negatif from kita masukkan di sini. Masukkan negatif from. Jadi negatif from sudah masuk ya. Baru kalian generate lah. Ini akan kita tunggu 1 sampai 2 menit ke depan gitu. Oke? 8 detik. Wah, ya nggak apa-apa. Apa? Dari video kata-kata itu Boleh. Udah. bisa. Ayo. Jangan panjang-panjang. Tulis apa itu kata-katanya? Kan hanya 8 detik. Cuma gitu aja. Ayo masuk jurusan TKJ. Sudah video itu dengan teks holografi. Oke. Coba aja satu dulu. Kalau seandainya kurang bagus, diulang lagi, ditambahkan negatif from. Apa? Sudah, tadi udah satu. Lihat mana? Iya, mana? Gimana ya? Iya, jadi tambahkan negatif from-nya. Ya. Negatif from untuk bahasa Indonesia, logatnya bahasa Indonesia. Ya, oke, sip, bentar. Oke, yang sudah mana lagi? Nih, pakai capcut. Oke, capcut. Ingat, nggak usah wis, nggak usah. Ini kamu pakai capcut.
Kafela. Oh, ini yang kimia. Oke. Bentar. Yang Google-nya belum ya? Belum, Pak. Belum. Apa kan tadi? Giovanni. Ini yang kedua masih belum ya? Yang Reza sudah, yang di sini belum? Masih buat promnya Pak. Oh, buat promnya di mana? Oh, masih belum buat promnya. Ya, kata kuncinya udah. Ricci sudah? Sudah? Oh, belum ya, belum. Ini di mana? Oh, masih buat prom. Ini di Capcut ya kamu ya? Bukan. Yang di Google-nya belum? Belum. Ini kamu jurusan kuliner. Oke, wes. Oh, SMK 7. Nah, itu masih ada itunya ya, haknya CUMKN. Oke. Ini sudah pakai Capcut ini. Oke. Yang Google-nya belum? Oh, masih belum bisa Google-nya? Belum bisa. Ini kamu jurusan apa ini? TKJ. Sama. Ini jurusan SPT. Coba. Protection Malang. Oh, A-nya masih double. Iya. Oke. Zainal sudah. Oh, masih proses. Ini Hafid tadi yang Google-nya kan sudah bisa. Iya. Oh iya, Capcut dulu. Oke. Ini jurusan apa kamu? SPT. Oke, wes. Siap. Oke, ayo. Ini ada yang sudah mengumpulkan ya. Mau Widya sama Reva dan Yulaika mau presentasi untuk text to video. Oke, silakan presentasi untuk Widya, Yulaika sama Reva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan kecerdasan buatan AI text to video. Sebuah teknologi yang mampu mengubah teks menjadi video secara otomatis dan efektif. Perkenalkan, nama saya Widya. Perkenalkan, nama saya Aulia. Perkenalkan, nama saya Rifa Anissa. Untuk promnya, video promosi berdurasi 8 detik untuk acara open house jurusan TKJ. Bertema masa depan teknisi jaringan, menampilkan seorang siswi perempuan sebagai teknisi jaringan yang percaya diri, bekerja di laboratorium jaringan futuristik dengan dinding kaca, transparan, dan layar sentuh besar. Layar menampilkan animasi topologi jaringan dan aliran data melalui kabel fiber optik yang berpendar. Router dan switch ditunjukkan dalam sudut close up dengan efek cahaya digital. Elemen cyber security divisualisasikan dengan perisai digital yang melindungi jaringan komputer. Di akhir video, siswi TKJ berseragam berbicara dengan penuh semangat dalam bahasa Indonesia yang jelas. TKJ Skavela siap bersaing. Latar belakang menampilkan kota teknologi masa depan dengan gedung-gedung neon di luar jendela lab. Gaya visual sinematik 4K palet warna ungu, neon, dan perak. Dengan musik latar elektronik yang dinamis dan suara ambien teknologi. Fokus pada inovasi, kompetensi, dan teknologi masa depan. Dan untuk negatif promnya, hindari siswi yang berbicara dengan logat asing atau bahasa Indonesia tidak baku. Seperti
Siang asing atau aksen luar negeri. Jangan tampilkan latar belakang data center tradisional, elemen non-teknologi seperti taman atau pantai, atau kostum yang tidak relevan dengan TKJ. Hindari efek visual yang berlebihan. Audio tidak sinkron, suara bising, atau musik yang tidak sesuai dengan tema teknologi. Oke, ini ya untuk negatif from-nya dia. Jadi inginnya dia ini adalah siswa berbicara dengan logat bahasa Indonesia. Oke, bentar. Oh iya. Sorry. Untuk hasilnya, nah ini ya hasilnya punya Widya ya. Ada cewek. Nah, ini sudah benar untuk punya Widya, tapi masih ada yang bugnya ya. Dia inginnya yang berbicara tadi siapa? Perempuan, tapi yang berbicara adalah laki-laki. Enggak masalah, ini adalah bug dari AI-nya. Itu hal yang biasa, yang lumrah. Biar bisa lebih efektif lagi gimana? Ya diulang-ulang lagi. Jadi prompt yang sama, kalau ada kelemahannya ditambahkan di negatif prompt-nya. Jangan ada siswa laki-laki di sana bisa. Hanya siswa perempuan saja. Oke? Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Widya. Silakan ditutup Widya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu untuk teks to video untuk hari ini. Oke, bisa duduk Widya ya. Oke. Karena ini pelajaran sudah selesai, nanti kita ada yang namanya post test ya. Post test kita menggunakan yang namanya quizzes. Hanya 10 soal. Oke. Oke, ini untuk kuisisnya. Halo, Rek. Untuk kuisisnya, silakan langsung join ya. Ayo kuisis. Anak dua di situ dulu gak apa-apa. Kita mulai. Nanti yang belum bisa. Oke, kita mulai. Beri aplaus untuk Giovanni, juara 1 Rek. Waduh. Zaina juara 2. Oke, banyak yang sudah pinter ya, ini nilainya sudah banyak yang sudah di atas rata-rata. Oke. Oke Rek, sudah. Ayo, sudah. Ini. Ayo sudah Burhan. Oke, ayo sudah. Ini sudah banyak yang sudah memahami apa itu text to video. Minggu depan kita akan belajar lagi tetap dengan yang namanya AI. Minggu depan kita akan belajar dari gambar kita jadikan yang namanya video. Kalau tadi kan text to video, kalau minggu depan gambar to video. Tetap kita masih menggunakan yang namanya ChatGPT, VO3 dan lain sebagainya. Oke, ada yang ditanyakan hari ini? Oke, kalau nggak ada, saya minta satu anak untuk menyimpulkan hari ini. Ada yang bisa? Bentar, oh Reva, oke, ini Reva. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, AI
AI adalah teknologi yang mengubah teks menjadi video secara cepat dan kreatif. Oke. Yang kedua, AI mudah digunakan dan cocok untuk pemula. Oke, pinter. Oke, sip. Beri plus untuk Rieva. Oke, itu adalah kesimpulan hari ini ya. Jadi, halo. Kesimpulan hari ini adalah gimana caranya kita membuat video dengan yang namanya prompt. Jadi kita rubah teks menjadi video menggunakan KA generatif. Bisa itu menggunakan VO3, bisa menggunakan yang namanya CapCut. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Saya akhiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa istirahat. TKJ Skavela siap bersaing. DPB Skavela, creative without limits. Selamat datang di jurusan kuliner SMK Negeri 7 Malang. Ujang, tempat gairah bertemu profesi. DKV bisa, DKV hebat. Tertarik kimia? Ayo bergabung jurusan Kimia Skavela, berjuang menggapai mimpi. Hai semuanya, saya dari Skavela. Di PSPT, kita nggak cuma belajar teori, tapi beneran jadi praktisi masa depan. Selamat datang di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 7 Malang. Ayo pilih jurusan TKJ di SMKN 7 Malang. Dan ku terbang tinggi.